Ini masjid dibangun oleh Yayasan Muslim Pancasila. Kita dulu pegawai negeri potong gaji, golongan 1 100 rupiah, golongan 2 200 rupiah, golongan 3, saya waktu itu masih golongan 3, baru pegawai negeri tahun 87, dipotong 500 rupiah. Dan golongan 4, para dosen ke senior-senior saya di Universitas Sumatera Utara itu dipotong 1.000 rupiah per bulan. Berhasil membangun 999 masjid seperti ini. Tanahnya minimal harus 30 kali 30 meter. Dan masjidnya sebesar ini. Standar seluruh Indonesia. Bentuk sama, semua sama. Prasastinya ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Sekarang duitnya masih ada, tapi untuk rehab-rehab saja. Sebab diberhentikan oleh Faisal Tamin waktu beliau jadi ketua Korpri. Padahal kita nggak pernah minta diberhentikan itu potongan itu. Tidak ada pegawai negeri yang minta berhentikan. Tapi Faisal Tamin memberhentikannya. Sekarang duitnya masih ada untuk rehab-rehab. Pembangunan berhenti di 999. Kata Pak Harto, 1.000 untuk Allah. Beliau sendiri membangun banyak masjid ya, di New York, di kota New York, Amerika Serikat itu Masjid Al-Hikam. Di Bosnia, Masjid Indonesia. Dan di puncak Bogor banyak sekali masjid. Beliau memang suka. Saya dengar begini ceritanya. Dulu waktu baru-baru jadi presiden, beliau itu belusuan, nyamar jadi mantri pertanian. Mantri bukan menteri. Mantri penyuluh pertanian. Dengan Solihin GV. Solihin GV itu waktu itu gubernur Jawa Barat. Dia masuk ke kampung-kampung, bertanya kepada masyarakat, masyarakat itu perlunya apa sih? Sebab waktu itu zaman Orde Lama kita hancur-hancuran. Makan aja makanan kuda kita makan. Bulgur. Bulgur itu makanan kuda di Amerika. Nggak ada beras. Beras dibuang PKI ke laut. Masyarakat ternyata kesimpulannya cuma perlu 3 aja. Pangan, sandang, papan. Jadi makan, baju nggak ada dulu, nggak ada, kain nggak ada, kita nggak punya pabrik konveksi. Sehingga zaman Bung Karno itu orang mati boleh minta kain kapan ke Kementerian Agama 12 meter, dikorupsi 9 meter cuma dikasih. Jadi korupsi pertama terjadi di Indonesia di Kementerian Agama. Maaf Pak Kementerian Agama, ini sejarah, ini kan direkam ini direkam, tidak bohong saya. 12 meter dikasih 9. Bayangkan waktu itu rusaknya negeri ini. Makan susahnya bukan main, beras nggak ada, minyak tanah antri, susah. Maka begitu Pak Harto jadi presiden, keputusan pertama memperbaiki pangan. Maka dibuatlah yayasan Dewi Sri untuk membuat bibit padi, diserahkan kepada IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 68 dapatlah bibit baru padi, namanya padi jongkong. PB4, PB8, PB itu peta baru, PB8, PB4, PB8, IR24, IR28. Dia tidak tinggi lagi, tapi pendek-pendek, 4 bulan sudah bisa dipanen. Makan beraslah kita tahun 68. Sampai kemudian kita swasembada pangan, dapat plakat emas dari Food Organization PBB ya, FAO, kita dapat plakat emas swasembada pangan tahun 1984. Padahal rakyat kita waktu itu 160 juta lebih. Pada saat itu beliau tidur di rumah-rumah kepala desa. Kadang-kadang rumah kepala desanya sempit, nggak bisa, akhirnya beliau tidur di masjid. Saat itulah ketahuan masjid di Indonesia itu bobrok, jelek-jelek, hujan bocor. Beliau ke kamar ke air itu, ke air, tali air untuk wudhu, mandi pagi itu. Mana ada orang punya kamar mandi dalam rumah di kampung. Saat itulah beliau berpikir, kalau saya jadi presiden ini lanjut, saya akan bangun masjid yang standar, yang bisa dipakai sampai puluhan tahun. Inilah jadilah masjid Muslim Pancasila ini. Beliau buat yayasan Muslim
Pancasila. Nah, yang dipotong uangnya dari pegawai negeri 100, 200, 500 dan 1000 menurut golongan. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan memuliakan beliau. Tapi orang beriman masih hidup, kiamat tidak jadi. Hari ini kita saking bodohnya dikasih beras segoni, murtad, tukar agama, goblok benar. Langit bumi tidak kiamat, tidak ditiup sangkakala demi penghormatan terhadap satu orang beriman yang hanya tahu mengucap Allah, Allah, nggak tahu sholat lagi pun. Ini anak-anak muda saya beri, jangan murtad sampai mati. Sekarang kita mau dicoba memurtadkan ini orang-orang Islam ini. Sudah 10%, sudah 2,8% murtad. Merdeka 90% Islam. Sekarang tinggal 88,2%. Artinya 2,8% orang Islam di Indonesia sudah murtad. Allah sedikit 2,8. 2,8 dari 267 juta. 10 juta sudah orang Indonesia murtad. Tukar agama. Jangan main-main. Kita di Indragiri oke, belum terasa. Tapi di wilayah-wilayah lain, Injil aja sudah dibuat bahasa Minang. Kok Injil bahasa orang awak? Indah ada orang awak nan indah Islam. Nggak ada orang Minang tidak Islam. Tapi dibikin Injil bahasa Minang. Bukan ada orang Minang nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa mesti dibuat Injil bahasa Minang? Tidak ada orang Minang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Apa perlunya dibikin? Kalau orang Jawa ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia, banyak. Orang Sunda masih banyak yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Di kampung-kampung itu jemaah haji itu nggak, saya jumpa jemaah haji, jemaah umroh nggak ngerti dia kecuali bahasa daerahnya. Tapi orang Minang nggak ada, sadonya dapet bekecek bahasa Indonesia. Jadi untuk apa dibuat Injil bahasa Minang? Untuk menipu orang Islam bahwasanya orang Minang sudah ada Kristen. Padahal Minang itu adat bersendi syarak bersendi gitu. Hanya untuk menipu. Kalau untuk supaya dibaca orang Minang, Injil bahasa Indonesia pun pandainya orang Minang baca. Ini tipu daya yang harus diwaspadai. Sampai sini paham ya? Saya pakai jubah serban. Ini unggul, masuk tempat maksiat nggak berani orang. Seandainya saya nekat akan begini ke rumah pelacuran, adik-adik manis, siapa yang mau mengawani saya hari ini sampai subuh? Saya booking, pelacur pun tak mau. Hormatilah bajumu, Pak Haji. Oh, pelacur aja nggak mau. Sama baju ini. Paham? Itulah hebatnya sunnah Nabi itu. Agama yang paling betul itu. Yang hari ini mau dibuang. Sengaja 5 tahun ini ditunjukkan Islam berbudaya, berkebudayaan. Sudah dibuat 5 tahun 6 tahun ini, sudah dibuat. Cuman kita protes. Yang paling besar adalah membaca Quran di Istana Negara pakai lagu Jawa. Itu sengaja orang istana yang bikin, kok nggak sengaja. Koriknya dari orang Medan pula itu. Orang Medan. Aduh. Malam hari ini Isra dan Mi'raj di Istana Negara akan membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan surah An-Najm ayat 1 sampai sekian. Dibacakan oleh qari kita dengan langgam lagu Nusantara. Diumumkan. Saya pikir wah Nusantara ini tiba-tiba keluar pakai jas. Kapan pula Nusantara pakai jas? Orang Aceh pakai maketup, orang Melayu pakai tengkuluk, belanga orang Jawa pakai belangkon, orang Papua pakai koteka. Lah ini pakai jas Nusantara mana ini? Tiba-tiba bukan pakaiannya Nusantara, nyanyi lagunya, lagu ghinanya, dibantinya lagu Jawa. Subhanalladzi asra fi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kita protes, walaupun ada juga kiai yang membela, ada. Kita seluruh Indonesia protes.
mantan Menteri Agama, abang sepuruan saya, Said Akil Munawar, dengan ibqahnya protes, pakai surat resmi. Mau dibikin oleh Menteri Agama waktu itu musabaqah tilawatil Quran, lagu-lagu langgam Nusantara se-Indonesia, dipidatukan waktu penutupan seleksi tingkat nasional tilawatil Quran di Manado. Kita tambah jerit-jerit protes. Tidak terbayangkan kita kalau baca Quran lagu Minang, coba. Peserta nomor undian 1 dari Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. Coba, gimana coba? Indak dape sama sobujang yo orang, oi Barana Ampe dan nanti juo, wadduha walaili idza saja. Apa nggak rusak Al-Quran? Kita protes keras. Tiba-tiba DPR RI mengajukan RUU HIP, ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau jadi undang-undang, semua yang protes ditangkap karena melanggar undang-undang. Selama ini dia bikin, kita protes belum bisa ditangkap, belum bisa. Tapi kalau udah jadi undang-undangnya, kita ditangkap melanggar undang-undang HIP. Maka seluruh orang Islam menolaknya, paham? MUI seluruh Indonesia ditandatangani oleh pimpinan pusat semuanya, 23 orang. Ditambah dengan MUI seprovinsi se-Indonesia, 34 provinsi. Tambah Muhammadiyah, NU, ditambah Matul Anwar, BKMT dan seluruh ormas Islam tanda tangan, menolak dengan tegas dan keras. Enggak bisa kita bayangkan sholat Jumat nanti imamnya pakai baju petro, pakai sarung, pakai baju petro. Lagu Jawa, Kul ya ayyuhal kafirun. Coba bagaimana? Protes, tangkap. Langgar undang-undang HIP. Jangan main-main urusan ini. Ini disengaja dibuat diprotes, bikin undang-undangnya. Supaya apa yang protes bisa ditangkap. Kan tidak memfitnah, ini direkam. Bertanggung jawab saya dengan omongan saya. Melanggar undang-undang bisa ditangkap, betul?